sekali kita berdoa, kalau kita berdoa sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan, kita berdoa supaya kerajaan Tuhan datang, dan kita berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Mudah tidak, saudara? Mudah bukan untuk diucapkan setiap kali sudah berdoa, mungkin saudara sudah hafal di luar kepala, jadilah kehendakmu. Tapi kalau kita mau melihat bagaimana pada waktu Tuhan Yesus berdoa dengan berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak. Mudah tidak Yesus berdoa? Dia berpeluh dan peluhnya seperti tetesan darah. Tidak mudah kita berkata, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu. Saudara, saya akan baca kembali apa yang sudah dibaca tadi di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku, ini berarti Tuhan yang berkata, rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu, yaitu manusia, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini, saudara, menegaskan kepada kita bahwa cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Dan kalau saudara membuka Alkitab kita ini, mulai dari kitab Kejadian, dan terus saudara ikuti sampai dengan yang kitab yang terakhir, Wahyu, saudara akan melihat bagaimana setiap kali Allah bertindak, cara Allah, jalan Allah, saya rasa bukanlah jalan yang akan saudara pilih. Setiap kali saudara baca bahwa tindakan Allah, saya rasa bukanlah tindakan yang akan kita pilih. Dan saya menegaskan dari awal sebelum kita akan jauh berbicara mengenai visi dan misi kita, yaitu follow Him, mengikut Dia, tidaklah mudah. Mengikut Dia itu berarti bukan mengikut kehendak kita, tetapi mengikut kehendak Allah. Dan visi ini sangat berat buat kita semua. Tidaklah mudah. Karena kita harus bukan hanya memahami, kita harus mempercayai. Dan tidak cukup hanya kita mempercayai, karena visi kita ini bergerak sampai ke follow. Itu berarti kita harus mengikuti, melakukan apa yang kita percaya. Tidak cukup menjadi believer, kita harus menjadi follower. Yang kita percayai itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan itu visi kita yang jadi tidak mudah. Oleh karena kita harus memahami, mempercayai, dan kita harus melakukan sifat dasar dari Allah yang berbeda dengan kita, dan juga jalan dan cara Allah yang berbeda dengan kita manusia. Kita ambil contoh karena tidak ada waktu, saudara. Semua sudah baca dari Kejadian, Wahyu, seperti saya katakan tadi, bukanlah cara kita. Saya ambil contoh yang mudah buat kita. Kalau saudara dipilih dan dipanggil seperti Yosua dan bangsa Israel untuk merubuhkan kota atau tembok Yeriko, kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Cara apa kalau kita menjadi cara manusia? Saya rasa kita akan segera mengumpulkan para ahli strategi militer, merancang bagaimana caranya tembok ini dirubuhkan. Atau kita harus membaca berbagai buku mutakhir mengenai bagaimana merubuhkan tembok pertahanan. Atau kita akan berkonsultasi dengan berbagai penguasa dunia ini untuk memahami bagaimana mereka bertempur dan mampu menghancurkan kubu-kubu dan tembok pertahanan. Atau mungkin kita berpikir kita akan memproduksi senjata-senjata baru yang lebih ampuh. Atau mungkin kita manusia akan memilih cara kita harus mengadakan latihan peperangan yang dahsyat, karena tidaklah mudah untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Bukankah itu cara kita manusia? Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab, cara yang dipilih Allah lain. Yosua pasal 6 berkata, Allah berbicara kepada Yosua dan pemimpin-pemimpin Israel, katanya, Yeriko sudah
kuserahkan ke dalam tangan. Sudah atau belum sebetulnya? Belum, saudara. Ini baru perintah untuk merubuhkan tembok Yeriko. Tetapi Allah berbicara dengan awal kata, Yeriko sudah ada di tangan. Saya harus melihat itu beda yang sangat tegas buat kita. Yeriko sudah kuserahkan kepada engkau. Yeriko sudah berada di tangan. Allah memberikan Yeriko kepada mereka. Dan mereka harus menyambutnya dengan cara dan jalan yang ditetapkan oleh Allah, bukan cara dan jalan mereka sendiri. Dan yang ditetapkan Allah sama sekali bukan strategi peperangan, saudara. Engkau harus mengelilingi tembok itu sekali dalam sehari selama 6 hari lamanya, dan tabut perjanjian di depan, dan setiap orang setiap 7 imam di depan, supaya kemudian membawa tanduk domba yang ditiup sedemikian rupa. Dan pada hari ke-7 untuk mengelilingi 7 kali, dan begitu trompet ditiupkan, engkau harus bersorak-sorai memuji Tuhan. Karena itu bukan yang dibawa, bukan alat peperangan, yang dilakukan juga bukan peralatan peperangan, tetapi yang dilakukan adalah ibadah. Tabut perjanjian, trompet yang dipakai untuk bait Allah, bersorak-sorai memuji Tuhan, itu semua perlengkapan ibadah, bukan perang. Saudara lihat pada waktu Naaman sakit kusta, ia dinasihati untuk datang ke Nabi Tuhan, Nabi Elisa. Akhirnya dengan berat dia memenuhi hal itu, menemui Nabi Elisa. Tetapi bukannya seperti tabib diberi ramuan, atau kemudian dijamah, ditumpangi tangan dan didoakan. Tetapi atas perintah dari Allah, Nabi Elisa berkata, engkau harus pergi ke sungai Yordan dan masukkan dan benamkan tubuhmu 7 kali. Kira-kira itu cara manusia tidak? Apa yang dirasakan Naaman, saya rasakan, kita rasakan. Naaman kecewa. Jauh-jauh mendatangi Nabi Tuhan, dia gusar dan kecewa, sehingga firman Tuhan berkata, aku sangka. Nah, ini kalau manusia, setidak-tidaknya ia akan datang keluar menemui aku ini, dan berdiri memanggil nama Tuhan, dan menjamah aku, dan diriku ini menjadi sembuh. Aku malah disuruh pergi, masukkan tubuhmu di sungai Yordan. Kita pun akan bersungut-sungut, saudara, seperti Naaman. Tapi puji Tuhan, Naaman melakukannya juga. Kita beralih karena tidak waktu kita. Seluruh kitab sekali lagi, sudah baca Kejadian sampai dengan Wahyu. Jalan, tindakan Allah yang dipakai, saya rasa bukanlah jalan dan tindakan yang akan kita pilih. Kita ambil 2 contoh juga dalam Perjanjian Baru. Berapa banyak kita jumpai dalam kehidupan Tuhan Yesus, orang banyak kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya kecewa, bersungut-sungut. Seperti bangsa Israel juga pada waktu dipimpin Musa untuk menuju ke tanah perjanjian. Tiap hari kecewa, bersungut-sungut karena cara Allah berbeda dengan cara manusia. Demikian pula yang dilakukan Yesus, tiap-tiap hari membuat kecewa banyak orang. Lukas 19 ayat 7 mengatakan, melihat cara Tuhan, semua orang mulai bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang banyak, saudara, bersungut-sungut terhadap cara Tuhan, yang menginap di rumah Sakius, pemungut cukai, limpah darat, mata duitan, yang dibenci oleh orang. Mereka bersungut-sungut pasti karena mereka tidak sepakat dengan keputusan dan cara Yesus atau yang dipilih oleh Tuhan. Mereka memiliki cara pandang yang berseberangan dengan Tuhan, maka mereka kecewa. Dan ironisnya, setiap kali kita baca, mereka berharap supaya Tuhan Yesuslah yang menyesuaikan diri dengan cara mereka. Maka mereka bersungut-sungut supaya Yesus merubah caranya sesuai dengan caraku ini. Bukan sebaliknya, untuk kita memahami cara Tuhan.
Contoh yang lebih gamblang pada saat Yesus berkata mengenai penderitaannya, bahwa ia akan pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan mati di sana, dan kemudian bangkit kembali. Petrus mendengar hal itu, menarik Yesus ke pinggir dan berkata, sekali-kali itu jangan terjadi padamu. Tuhan akan melindungi engkau. Apakah itu membuat Yesus senang? Yesus menghardik Petrus dan berkata, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dan saya rasa ini cukup dua contoh. Sudah nanti baca seluruh Alkitab, cara yang dipilih Allah bukan cara kita, saudara. Kiranya kita menyadari visi kita bukan visi yang mudah, bahwa pola berpikir kita, cara kita, jalan kita, rancangan kita kerap tidak selaras dengan Tuhan. Maka hari ini kita akan melihat apa sebabnya. Apa sebabnya? Jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Supaya kita akan terus melanjutkan visi kita ini, mengikut Tuhan dengan sejahtera pada saat kita memahami mengapa kita harus sadar dengan sungguh-sungguh bahwa cara kita berbeda dengan cara Tuhan. Tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Saya akan pilih beberapa hal. Yang pertama, saudara, mengapa cara Tuhan berbeda dengan cara kita? Karena hakikat kita berbeda dengan hakikat Tuhan. Sangat sederhana. Sifat dasar nature Allah berbeda dengan kita manusia. Allah adalah pencipta. Allah adalah penguasa dunia ini. The creator and rule of the world. Allah itu berdaulat. Allah itu tak terbatas. Allah itu maha kuasa. The sovereign God. Lalu siapa kita? Kita manusia adalah dari debu dan tanah ciptaannya, tubuh dan darah. Hanya ciptaan yang dicipta untuk mengabdi dan menjadi hamba baginya. Dan kita ditempatkan dalam satu konteks keterbatasan waktu dan tempat dalam kehidupan kita. Maka saya harap kita dengan cepat dapat memahami. Tidak heran dan tidak usah kita terkejut kalau jalan dan cara Allah berbeda dengan kita. Karena dia tak terbatas dan kita terbatas. Yang mengejutkan atau mengherankan justru kalau yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau kita ini mengabaikan atau menyangkal kenyataan bahwa hakikat kita ini terbatas dan Allah itu tak terbatas. Namun tidak usah kita heran. Alkitab menjelaskannya. Mengapa terjadi demikian? Karena dosa. Itulah penyebabnya. Dosa, kalau saudara mau ringkas hakikatnya, adalah kegagalan kita untuk berjalan di jalan Tuhan. Itu terjadi dengan Adam dan Hawa. Kegagalan kita untuk berjalan di jalan Tuhan, untuk melakukan cara Tuhan dalam kehidupan kita ini, untuk memilih. Kita ini berdosa karena kita memilih untuk tidak mengikutinya. Itu visi kita, follow him. Dan Roma pasal 2:23 berkata bahwa semua manusia berdosa. Dan kalau semua manusia berdosa, itu berarti tantangan besar buat visi misi kita untuk follow him. Kita ini orang berdosa. Sedangkan dosa itu berarti kita tidak mengikuti kehendaknya. Kita tidak mengikuti jalannya. Kita tidak mengikuti caranya. Maka tidak mudah untuk kita lakukan visi ini buat kita orang-orang yang berdosa. Rencana Tuhan, karena dia berbeda nature hakikatnya dengan kita, tak terselami oleh daya pikir kita yang terbatas. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok, kan? Tetapi dia maha tahu, dia tahu apa yang akan terjadi esok. Itu saja sudah menunjukkan bagaimana cara pikir kita berbeda dengan cara pikir Allah. Hal itu yang sering membangkitkan kita takut, kita khawatir, kita gentar, kita tidak percaya.
Kita baru tahu akhirnya kalau sesuatu memang sudah berakhir. Tetapi Allah tahu akhir sejak dari awalnya. Dan itu yang membedakan cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Yang kedua, mengapa cara Tuhan berbeda dengan cara kita? Karena cara Tuhan itu sesuai dengan hakikatnya hanya dapat kita pahami dengan iman. Maka kalau kita tidak menjadi umat beriman, kita tidak dapat berjalan dalam cara Tuhan. Yang kedua, cara Tuhan hanya dapat kita pahami dengan iman. Allah menyerahkan Yeriko kepada umat Israel untuk memenuhi panggilannya, pergi dan masuki dan duduki Yeriko dan tanah perjanjian, karena aku telah memberikannya kepadamu. Jadi Yeriko belum masih ada, tetapi Allah sudah berkata, Yeriko sudah di tanganmu. Ini tidak bisa kita terima kalau kita tidak punya iman. Inilah cara Tuhan. Mereka harus percaya bahwa Allah benar-benar sudah mendahului. Allah sudah mendahului sebelum mereka pergi dan berangkat. Mereka harus percaya bahwa Allah telah menyediakannya. Dan kita harus melakukannya dengan tangan yang terbuka untuk menerima segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya bahwa Allah Maha Kuasa telah melihatnya. Itu yang dikatakan Ibrani pasal yang ke-11. Segala sesuatu yang tidak kelihatan. Tembok Yeriko masih kokoh, saudara. Mereka juga belum bergerak, tetapi Allah sudah berkata, Yeriko, kutaruh ke tanganmu. Beriman kepada Allah. Itulah jalan dan cara Allah. Allah tidak bekerja terpisah atau terlepas dari iman. Maka demikian seharusnya manusia mengikuti perintah Tuhan dan cara Tuhan harus dengan iman. Dan tanpa itu kita tidak dapat memahami cara Tuhan, mempercayai firman-Nya sebagai bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Meskipun caranya kerap tidak kita pahami, seperti yang diperintahkan kepada Naaman, namun dia layak untuk dipercayai. Itulah orang beriman. Cara Tuhan menuntut iman dalam hidup kita. Yang ketiga, mengapa cara Allah berbeda dengan cara kita? Karena di dalam cara Allah selalu ada campur tangan Allah yang Maha Kuasa. Selalu ada tindakan Allah. Selalu ada Allah yang bekerja di dalamnya. Sedangkan cara manusia hanya melihat kepada kemampuan dirinya sendiri, mengukur segala sesuatu dengan kuat dan gagah. Tetapi cara Tuhan selalu ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Bukan hanya kuat dan gagahmu, tetapi Allah ada di dalamnya. Maka kadang-kadang kita sukar untuk memahami. Apa saya mampu? Apa bisa? Ada keterlibatan Allah. Itulah cara Allah. Perintah Allah untuk menduduki tanah yang dijanjikan menyatakan bahwa Allah menggunakan pendekatan yang hanya bisa berhasil melalui tindakan Allah. Dan itu yang dikatakan, pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Itu sama dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Yosua. Dan aku menyertai engkau senantiasa. Dalam perintah itu bukan hanya kemampuan kita. Dalam cara Allah selalu ada tangan Tuhan, ada keterlibatan Tuhan, ada tindakan Tuhan di dalamnya. Dan itu yang harus kita pahami sebagai cara Tuhan yang berbeda dengan cara manusia yang hanya melihat segala sesuatu hanya dari dirinya sendiri, kemampuannya sendiri. Mengandalkan tindakan dan pekerjaannya, baru kita bisa masuk dengan cara Tuhan. Yang keempat, mengapa cara Allah berbeda dengan cara kita? Karena jalan Allah adalah kasih.
Jalan Allah itu adalah jalan pengampunan. Maka dia bersama dengan Sakius pemungut cukai. Maka dia bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang disebut jalan oleh dunia ini. Yang semua orang bersungut-sungut terhadap orang pemungut cukai, orang-orang berdosa. Engkau menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi jalan Tuhan adalah jalan pengampunan. Jalan Tuhan sepenuhnya dalam kehendaknya adalah kasih. Sedangkan jalan manusia adalah jalan kemarahan, jalan kekecewaan, jalan dendam, amarah, kebencian, pembalasan. Maka jalan Allah berbeda dengan jalan manusia. Itulah yang membuat orang tidak dapat memahami dan bersungut-sungut terhadap dia karena kasih karunia-Nya. Terhadap pemungut cukai, Yesus menginap di rumah Sakius. Dan Yesus yang harus menderita, menanggung dosa dunia. Petrus berkata, sekali-kali jangan terjadi kepada engkau. Karena pola pikir manusia seperti tingginya langit dan bumi dengan Tuhan. Kelima, mengapa cara pikir kita berbeda dengan jalan Allah adalah jalan kebenaran. Jalan Allah adalah jalan kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Di dalam Alkitab, Allah disebut sebagai Allah yang maha benar. Allah Amin. Sebab Allah sifat dasarnya adalah benar. Dan apapun yang Ia firmankan, yang Ia janjikan, yang Ia lakukan, caranya adalah benar. Maka jika Ia adalah kebenaran, maka kita dapat percaya kepadanya. Kita dapat bergantung kepadanya. Kita dapat mengandalkannya. Kebenaran adalah jalan Allah yang akan memimpin kita kepada kehidupan. Maka Mazmur 119, 114 berkata, kebenaran dalam perkataanku adalah kekal. Maka pemazmur berkata, buatlah aku mengerti itu, kebenaran itu, dan aku akan hidup. Sedangkan Alkitab berkata, manusia, mengapa bedanya Allah dengan manusia? Berjalan dengan kebenarannya sendiri. Saudara baca itu di dalam Alkitab. Kata itu berulang-ulang diterapkan kepada manusia dengan kebenarannya sendiri. Dan itulah kuasa iblis yang bekerja dalam diri manusia. Maka tak heran mengapa Petrus dihardik oleh Allah. Enyahlah engkau iblis. Karena Petrus berpikir dengan kebenarannya sendiri. Dan itu karya iblis dalam kehidupan manusia. Maka sudah pahami mengapa Petrus dihardik, enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dan akan jelas kalau sudah membaca Yohanes pasal 8 ayat 44. Ayat ini berkata, iblislah yang menjadi bapamu. Itu kalau orang hidup dengan kebenarannya sendiri. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapamu itu, iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Garis bawah itu saudara, ya. Itulah yang membawa kepada kita. Yesus membawa kebenaran akan membawa kepada hidup. Iblis dikatakan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi mengapa banyak orang hidup sepertinya hidup dalam kebenaran? Alkitab menyebut kebenarannya sendiri. Apabila ia berkata dusta, nah itu saudara. Dusta itu berarti sepertinya benar tapi salah. Kalau saudara sudah kena dusta, saudara yakin benar. Tidak benar, padahal saudara itu ditipu. Tapi saudara yakin itu benar. Itulah karya iblis dalam hidup kita ini. Saudara hidup dalam kebenaran sendiri. Saudara merasa itu benar, padahal saudara hidup dalam dusta iblis. Saya pernah didustai, saudara. 3 tahun saya rasa itu betul, saudara. Tapi ternyata saya didustai. Bahwa dusta itu kebenaran sendiri, bukan kebenaran yang sesungguhnya. Dan itulah karya iblis dalam kehidupan kita ini. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Itulah kata Alkitab, kebenarannya sendiri.
sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nanti baca Yohanes 8 ayat 44. Belum cukup saja kita hayati lagi Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 10. Berkata, hai anak iblis. Nah itu kenapa Petrus dihardik, enyahlah iblis. Saya tidak ada kita yang jadi anak iblis. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat. Hati-hati saudara, hidup sepertinya ini kebenaran. Dan saudara hidup dalam kebenaran. Bukan kebenaran sejati, hanya Allah pemilik kebenaran. Engkau musuh segala kebenaran, tetapi engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu. Jadi jalan Tuhan itu juga dibelokkan sejak dari awalnya dengan munculnya nabi-nabi palsu, mereka yang menafsirkan Alkitab tetapi bukan memikirkan pikiran Allah, tetapi memasukkan pikiran dunia ke dalam Alkitab dan mengeluarkannya sepertinya yang dikatakan Alkitab, tapi itu pikirannya sendiri, yaitu tipu daya muslihat iblis. Dalam dunia teologi disebut dengan dua kata yang sangat penting, exegese, eisegese. Serupa. Exegese itu berarti saudara harus sadar, tidak boleh memasukkan pikiran saudara ke dalam Alkitab dan mengeluarkannya sepertinya Alkitab. Karena seperti tingginya langit dan bumi, pikiran kita dengan pikiran Allah. Jadi kita mencoba menahan dan mengeluarkan ini, bukan pikiran kita, tapi kebenaran Allah. Tetapi eisegese saudara, sebaliknya. Saudara sudah punya pikiran, dan pikiran saudara sudah masukkan ke dalam Alkitab, saudara membaca teks, bukannya teks itu sudah keluarkan, tapi pikiran sudah masukkan dan keluarkan. Kalau saudara menganut homoseksual, saudara baca Alkitab dan saudara keluar, teks itu seperti bicara homoseksual. Karena kacamata kita ini homoseksual, saudara. Kalau kita ini sudah tidak percaya kepada Yesus dan pikiran kita ini sudah jelek dan Yesus itu bercinta, punya anak dan seterusnya, dan saudara baca Alkitab, perkataan-perkataan cinta kasih agape yang kudus dirubah menjadi eros, jadi cinta kasih seks liar antara satu dengan yang lainnya, yang tidak ada dalam teks, tetapi orang memasukkan pikirannya karena dengan kacamata dunia dan tipu muslihat dunia ini, dan membaca Alkitab bukan yang dikeluarkan oleh Allah, tetapi kita memasukkan cara pikir kita di dalam Alkitab, kebenaran kita sendiri. Dan itulah yang membuat kita tidak mudah. Cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Masih ada banyak hal mengapa cara kita berbeda dengan cara Tuhan. Saya mulai dari 5 hal ini, saudara, untuk kita masuki visi kita, untuk kita sadari. Apakah, mari kita bertanya sekarang, apakah saya ini sering merasa terganggu dengan apa yang Allah katakan, dengan cara Allah, dengan Allah yang pikirkan, dengan keputusan-keputusan Allah dalam kehidupan ini? Bergumul dengan itu. Apakah kita sering merasa tidak mengerti jalan pikiran dan tindakan Allah? Kita anggap itu jalan bodoh. Lalu kita bersungut-sungut. Kalau keyakinan kita ini banyak berseberangan dengan Allah, konflik dengannya, inilah saat buat kita ini, visi ini mau mengajak kita mulai dari awal untuk kita melihat dan mengkaji ulang keyakinan-keyakinan kita. Lalu bandingkan dengan jujur isi hati Allah. Ketika ada yang tidak sejalan, saudara, tidak selaras dengan Tuhan, mari kita berdoa, bukan kehendakku Tuhan, kehendak. Kita yang perlu menyesuaikan diri dengan caranya, dengan jalannya, dengan kebenarannya. Bukan bersungut-sungut sebaliknya, lalu marah kepada Tuhan supaya mengikuti jalan kita. Bukan yang sebaliknya. Sewaktu kita mulai mempercayai dan kita mengikuti cara Allah, kita akan belajar visi kita. Kita akan semakin mengenal cara berpikir Allah, cara kerja Allah dalam kehidupan kita.
Dan kita mulai berani untuk mengesampingkan pola pikir kita sendiri, kebenaran kita sendiri. Dan kita memperbaharui pikiran. Dan yang selanjutnya akan bawa dampak pembaharuan yang akan memulihkan hidup kita menjadi follower, pengikut Tuhan. Amin.